kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang lemah, kami terbatas. Di dalam hati kami seringkali cenderung menyakiti Engkau melalui menyakiti sesama kami. Tuhan, kami mohon, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Kami boleh memahami kan kebenaran ini. Dan tidak sampai di situ saja Tuhan. Engkau mampukan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu semuanya silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan hari ini? Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apabila Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan luar biasa, tadi ada jawabannya yang luar biasa. Dalam keadaan baik-baik saja, saya berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menambah atau bahkan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu yang tadi berkata luar biasa datang pada pagi hari ini. Amin. Dan apabila di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang datang pada pagi hari ini dalam keadaan mungkin sakit, mungkin dalam keadaan begitu banyak pergumulan yang terjadi selama 1 minggu ini. Ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Saya juga berdoa kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan, menghibur, dan memampukan Bapak Ibu semuanya yang dalam keadaan sakit, letih, lemah, itu dapat mampu menjalani hari-hari yang akan datang. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Padang di Minggu 27 Agustus 2023 adalah berdampak. Yang diambil dari kitab Nabi Yeremia pasalnya ke-29 ayat 7. Saya mengundang kita semua untuk membaca satu ayat ini secara bersama-sama dari Yeremia pasalnya yang 29 ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua di sini sudah familiar dengan ayat ini, bahkan mungkin sudah sering mendengarkan khotbah di bagian ini, tapi saya mengundang kita untuk membacanya sekali lagi dan merenungkannya. Apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita, yang ingin kita lakukan. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena masih dalam bulan Agustus, atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya akan menceritakan dua peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Kedua peristiwa ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena tanpa kedua peristiwa ini mungkin kita tidak akan merayakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Mungkin kita akan merayakannya di tanggal yang lain. Dua peristiwa penting ini terjadi tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945. Jadi beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa apa itu? Yang pernah belajar sejarah, ini dia. Peristiwa tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus yakni dijatuhkannya bom atom di dua kota penting di Jepang, yakni Hiroshima tanggal 6 Agustus dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Ini adalah pertama kali bom atom itu digunakan di dalam sejarah perang. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Puluhan ribu orang meninggal. Bahkan setelah ledakan, pasca ledakan, lebih banyak yang meninggal Bapak Ibu. Karena keracunan dari radiasi yang disebabkan oleh bom atom. Peristiwa ini sangat mengerikan dan sangat menyayat hati bagi penduduk atau negara Jepang. Karena Jepang kehilangan harta dan juga kebanggaan mereka sebagai Dai Nippon atau satu-satunya negara yang akan memimpin Asia di masa yang akan datang. Tetapi bukan hanya itu saja. Mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang tadinya ada bersama-sama dan mereka sekarang tinggal kenangan. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 sekaligus juga penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik antara Jepang sebagai aktor utama melawan sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat. Jepang harus menyerah kepada Amerika Serikat dan menghentikan gencatan senjata serta menarik seluruh pasukannya di wilayah di mana mereka letakkan, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu kita dapat merdeka lebih cepat, lebih awal, lebih dini tanggal 17 Agustus. Sebab pada saat itu ada janji dari Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia apabila Indonesia membantu Jepang di dalam bertempur atau melawan sekutu dan kawan-kawannya. Ada janji dari Jepang, tetapi janjinya tidak jadi karena Jepang keburu menyerah dan kalah. Sehingga lebih cepat merdeka daripada apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sulit memang mengalahkan Jepang atau Dai Nippon karena mereka begitu sangat setia terhadap bangsanya dan bangga terhadap kebudayaannya serta kampanye ideologi mereka sebagai Dai Nippon, satu-satunya matahari dari Asia, satu-satunya negara pemimpin Asia yang mampu melawan Barat. Sehingga meskipun mereka telah diultimatum tanggal 26 Juli 1945 oleh Amerika Serikat, sudah diultimatum, ayo menyerah atau enggak gitu. Namun mereka tetap berpikir bahwa tidak mungkin ya Amerika ada senjata atau kekuatan yang mampu mengalahkan kami. Karena orang Jepang ini punya semangat yang tinggi dalam bertempur. Bahkan mereka lebih baik harakiri, ya, bunuh diri daripada kalah. Itu kehilangan kehormatan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat tanggal 6 Agustus bom pertama jatuh di kota Hiroshima, mereka pun belum menyerah. Mereka pikir tidak akan ada bom selanjutnya. Mana mungkin bom sedahsyat itu dapat dibuat dalam waktu yang cepat dan diproduksi secara banyak.
Ternyata mereka dapat oleh-oleh yang kedua. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki akhirnya diletuskan bom yang jauh lebih besar daripada yang ada di Hiroshima. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Jepang takut akan ada bom ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk surrender. Kita menyerah kepada Amerika Serikat, kepada sekutu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Kamu menyerah tapi harus lakukan A, B, C, D. Menyerah dengan persyaratan, mengikuti persyaratan dari pihak pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bom atom adalah penemuan yang luar biasa abad 20. Dan penemuan ini tidak terlepas dari peran, andil dari satu orang, yaitu yang bernama Julius permisi, jatuh. Oke. Cek. Oke. Bom atom ini tidak terlepas dari andil dari satu orang Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu Julius Robert Oppenheimer. Ia adalah seorang imigran Yahudi yang berpaspor Amerika Serikat. Dia adalah seorang ilmuwan juga, teman dari fisikawan Albert Einstein. Dia juga adalah seorang kepala proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia militer Amerika Serikat yang membuat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga ia disebut sebagai Bapak Atom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan, dari otak satu orang yang bernama Julius Oppenheimer ini, dampaknya itu begitu terasa. Yaitu kematian puluhan ribu orang, kerusakan lingkungan, kematian banyak spesies makhluk hidup, menyerahnya Jepang kepada sekutu, berakhirnya Perang Dunia Kedua, luar biasa dampaknya. Dan terakhir, kemerdekaan Republik Indonesia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah dampak seperti inikah yang harus dimiliki setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus? Apakah kemampuan seperti ini atau dampak yang seperti ini yang Tuhan inginkan kepada kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya berani menyatakan tentu tidak. Meskipun bom atom ini membawa keuntungan bagi Republik Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana berdampak dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah? Yang ini akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab yang sudah kita baca menjelaskan bagaimana seharusnya umat Tuhan berdampak atau menjadi berkat meskipun dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan menderita sekalipun. Bagaimana umat Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kita perhatikan di dalam Alkitab yang kita baca keadaan umat Tuhan pada saat itu, yaitu umat Israel. Mereka harus menerima satu kenyataan bahwa mereka akan dipaksa, sekali lagi, dipaksa untuk meninggalkan zona nyaman mereka. Yakni mereka harus meninggalkan tanah perjanjian yang mereka tempati, yang berlimpah susu madu, tanah yang subur. Dan mereka harus pergi ke satu tempat negeri asing dan hidup di bawah pemerintahan bangsa lain, yakni bangsa Babel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa ini Tuhan maksudkan supaya umat Tuhan itu mengerti atau
Tuhan dengan sengaja ingin mendidik umatnya, sebab selama ini mereka telah mengabaikan tugas panggilan mereka. Ketika sudah diberikan kenyamanan, suatu tempat yang berlimpah susu madu, tetapi mereka lupa akan tugas panggilan mereka, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Mereka harus membuat orang-orang di sekeliling mereka itu tertarik untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang sejati, yakni Allah pencipta dunia ini dan segala isinya. Namun faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan ternyata melakukan yang namanya perzinahan atau berelasi dengan Tuhan yang lain, ilah yang lain. Mereka mengikat perjanjian justru dengan ilah-ilah yang di sekeliling mereka. Bukannya mereka membawa orang terikat dengan perjanjian dengan Tuhan yang benar, tetapi mereka justru mengikat diri mereka atau berzina dengan perempuan lain sehingga mereka condong hatinya kepada dewa-dewi yang ada di sekeliling mereka. Mereka bukannya menarik, tetapi tertarik, terhisap kepada ilah-ilah bangsa lain. Sehingga Tuhan memaksa mereka untuk keluar dari zona nyaman, dididik untuk mereka kembali kepada persekutuan yang sesungguhnya bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang relasi Tuhan dan umatnya digambarkan sebagai relasi pasangan suami istri. Seperti pasangan suami istri. Yeremia pasal 2 ayat 2 di sana dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya, atau di negeri yang tandus. Relasi Tuhan dan umatnya itu digambarkan di dalam Alkitab, di perjanjian lama, itu seperti relasi pasangan suami istri. Ada kontrak perjanjian dengan umatnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, faktanya adalah umat Israel lupa. Dia lupa akan panggilannya untuk menjadi dia lupa apa yang dikatakan oleh Musa sebagai bapa bangsa mereka. Musa mengatakan, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Dalam hal ini negeri yang di sekeliling mereka. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak perempuan mereka dan menjadikan istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan mereka itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan juga membujuk juga anak-anakmu yang laki-laki untuk berzina, enggan untuk berzina mengikuti Allah mereka. Jadi kata berzina itu dikaitkan Bapak Ibu dengan relasi terhadap penyembahan, pengkhianatan terhadap janji terhadap Allah. Dia berzina dengan Allah lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan ini sebenarnya lebih parah. Ya. Mereka lebih parah dari umat yang ada di sekelilingnya. Kalau umat di sekelilingnya itu beribadah, meskipun beribadah kepada ilah lain, tapi mereka setia kepada ilah mereka. Sementara umat Tuhan tidak setia, padahal mereka menyembah Allah yang benar. Yeremia 2 ayat 10 ayat sampai 11 di sana dikatakan demikian. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Dikatakan di sana, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku itu menukarkan kemuliaannya.
Artinya bangsa ilah, bangsa lain, meskipun bukan menyembah bangsa yang benar, tapi setia daripada kalian umatku. Luar biasa. Kalian tidak setia, padahal kalian menyembah Allah yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tidak akan membiarkan umat pilihannya yang adalah biji matanya, umat yang dikasihinya ini rusak terus-menerus dan menjauh daripadanya. Sehingga dia ingin menyatakan kasihnya, dia ingin kembali membawa umatnya ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ingin mereka melakukan apa yang Tuhan sudah pernah katakan kepada Musa. Juga Tuhan katakan langsung kepada Salomo yang adalah pemimpin Israel, raja yang sangat besar itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan, ketika Tuhan sudah menyatakan satu janji kepada mereka jangan menyembah Allah lain, konsekuensinya adalah mereka harus keluar dari tanah perjanjian. Itu Tuhan sudah sampaikan langsung kepada Musa dan juga disampaikan kembali kepada Salomo. Sehingga mereka tahu konsekuensi yang harus mereka hadapi. Jadi Tuhan itu menghukum umatnya tidak tiba-tiba, tidak. Tapi Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu apa syarat-syarat ketika engkau mengikut aku. Sehingga ini bukan tiba-tiba Tuhan langsung hukum mereka, enggak. Tuhan sudah sampaikan, oke, kalau kalian melakukannya, maka kalian akan dihukum dan keluar dari tanah perjanjian yang sudah aku berikan kepada kamu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah sebenarnya tidak langsung menghukum ketika umatnya melakukan kesalahan. Misalnya Salomo lah orang yang Tuhan sampaikan untuk jangan menyembah Allah lain, jangan berzina dengan perempuan lain. Katakanlah itu kepada umatmu, dialah orang yang juga melanggarnya Bapak Ibu. Sehingga dia juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di sana dikatakan bahwa Salomo itu memilih untuk menikah dengan istri-istri perempuan asing. Dia menikahi anak perempuan Firaun, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Sehingga dia telah melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tetapi Allah tidak langsung membuang Salomo dan umatnya ke tanah lain, tetapi Tuhan memberikan kesempatan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada keturunan-keturunan Salomo dan juga umat Tuhan untuk menikmati tanah tersebut. Bahkan Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk menyampaikan kepada umat Tuhan berkali-kali Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kepada umat. Untuk jangan menyembah Allah lain. Jangan mengambil perkawinan dengan orang yang berbeda keyakinan. Sebab nanti mereka akan membawa anak-anakmu untuk menyembah Allah mereka. Tuhan mengutus Yesaya 10, Yunus, Amos, Hosea, Yoel, Obadja, Mika, Naum, Habakuk, Zefanya. Dan yang kita baca barusan adalah Nabi Yeremia. Yeremia adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Sudah diberi kesempatan berkali-kali berbalik. Tapi toh mereka tetap melakukan hal yang sama. Berulang-ulang melakukan ritual, mengikat perjanjian dengan ilah-ilah bangsa lain, bangsa di sekeliling mereka. Sehingga Yeremia itu menangis, disebut sebagai nabi yang meratap. Karena sepanjang hidupnya, air mata dan tangisan yang dia sampaikan kepada umat. Dia menyampaikan satu pesan kepada umat, satu pesan yang sangat menyedihkan, yaitu bahwa mereka sebentar lagi akan dibuang ke tanah yang lain dan tidak tinggal ke tanah perjanjian.
Tetapi Tuhan juga memberikan pesan kepada Yeremia, sampaikan bahwa bukan hanya penghukuman dan pendisiplinan yang akan saya berikan kepada umatku. Sampaikan bahwa suatu saat mereka akan kukumpulkan kembali bersama-sama dan akan beribadah dengan aku. Yeremia pasal 29 ayat 10 dikatakan demikian di ayat 10. Dari pembacaan kita ayat 7 di bawahnya ayat 10 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, inilah berita pengharapannya, satu-satunya berita pengharapan. Apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu umatku. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini, kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan ini. Rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu pegang janji ini, bahwa setiap penghukuman dari Tuhan itu memang harus ada, karena Tuhan menyayangi kita. Tetapi Tuhan juga berjanji, rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan tetap akan memberikan pengharapan kepada umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hukuman bukanlah membuat mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Hukuman itu diberikan untuk mereka sebenarnya lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebab di tempat lain, meskipun tidak ada bait suci, meskipun sudah bukan di tanah perjanjian, karena nanti bait suci akan diruntuhkan oleh bangsa yang akan membawa mereka, yaitu bangsa Babel dan Nebukadnezar. Dan nubuatan ini terjadi, benar pada akhirnya Nebukadnezar meratakan bait suci dan mengangkut beberapa barang di bait suci, dibawa ke Babel dan dijadikan properti museum. Dan orang-orang Israel diangkut semuanya, dan itu terbukti. Tetapi waktu Yeremia menyampaikan ini, itu belum, masih nubuatan, masih suatu nubuatan ya, sebuah kenyataan yang akan mereka hadapi ke depannya. Siap sedia, karena kalian sudah tidak mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi yang lain. Dan saya nabi terakhir yang menyampaikannya. Sehingga mereka jauh, sebenarnya bukan, justru makin dekat dengan Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan itu bukan masalah tempat Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini masalah apakah kita merasakan kehadiran Tuhan meskipun kita berada di tempat, bukan tempat ibadah, bukan di bait suci. Jadi apakah Tuhan hadir di dalam hidup umatnya? Itulah yang penting, bukan masalah tempat. Jadi meskipun mereka jauh, justru inilah tempat mereka untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi ini bukan masalah tempat, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hidup umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari masih ingat peristiwa di mana tabut Allah itu waktu itu dibawa kemudian goyang dan jatuh, tiba-tiba ada pengiring tabut itu bernama Uza di dalam kitab Samuel. Itu dengan motivasi baik, dengan niat baik, itu mau menahan tabut perjanjian. Tetapi dia meninggal, murka Tuhan itu nyata. Tetapi Bapak Ibu, di peristiwa yang juga satu bangsa yang asing, yaitu bangsa Filistin, di kitab yang sama, itu ketika sesudah mereka mengalahkan Israel dalam perang, mereka memindahkan tabut perjanjian Allah masuk ke dalam kuil Dewa Dagon, kuil mereka. Tapi kok mereka nggak mati? Uzanya mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan,
Jadi bukan masalah tempat. Tabut perjanjian itu sakral, berbahaya kalau bukan orang yang diperintahkan Tuhan, itu karena Tuhan ada di sana, hadir. Ketika Tuhan pergi meninggalkan tabut perjanjian, siapapun bisa mengangkatnya. Termasuk bangsa Filistin ketika dia membawa, setelah mengalahkan Israel dalam pertempuran, dia bawa ini tabut perjanjian yang menjadi simbol kehadiran Allah ke kuil mereka, Dagon. Tapi kok mereka nggak mati? Karena Tuhan sudah meninggalkan umatnya pada saat itu yang memang tidak setia kepada Tuhan. Jadi ini bukan persoalan tempat, barang material, tapi kehadiran Tuhan di dalam hidup umatnya. Apakah Tuhan hadir di situ? Ya kalau Tuhan hadir kita bisa beribadah. Meskipun bukan di tempat yang baik, tempat yang ideal sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi meskipun umat ini tidak beribadah di tanah perjanjian, mereka tetap dapat memanjatkan doa dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan meminta kepada Nabi Yeremia, sampaikan kepada umatku, nanti kalau kalian sudah diangkut ke Babel, usahakan, tadi kita baca, berdoalah. Jadi berdoa, masih bisa berdoa, saya akan hadir di sana. Sehingga mereka dapat beribadah meskipun di tempat yang tidak ideal, bukan tempat yang bebas Bapak Ibu, tapi Tuhan perintahkan, ingatkan mereka untuk berdoa, berarti bisa berdoa. Karena aku akan hadir di sana. Kehadiran Tuhan yang utama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sana dikatakan di bagian Alkitab yang kita baca tadi, dikatakan bukan hanya berdoa yang disuruh sampaikan kepada umat Tuhan oleh Yeremia. Disuruh apa? Usahakanlah kesejahteraanmu dan kesejahteraan kota. Di sana dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan, sama-sama kita katakan, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Ingat ini Bapak Ibu, usahakanlah kesejahteraan dan berdoalah bagi kota di mana kamu aku buang. Artinya buat kita sekarang, dimanapun Bapak Ibu sekarang ditempatkan, jangan lupa berdoa, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kota di mana Bapak Ibu ada. Dan usahakanlah kesejahteraan. Ini yang kita akan bahas lebih dalam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata sejahtera ini lebih tepat diterjemahkan adalah damai sejahtera. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu digunakan kata shalom yang tadi saya ucapkan di awal, shalom Bapak Ibu. Artinya damai sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan ketika Bapak Ibu balas kata shalom kepada saya, artinya Bapak Ibu juga berdoa buat saya juga menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan damai sejahtera dibanding diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Sebab kata kesejahteraan ini identik dengan kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Sehingga para penerjemah Alkitab mengatakan orang bisa saja sejahtera dalam hal ini memiliki materi, kekayaan, dan lain sebagainya, atau sejumlah uang, tetapi hidup mereka itu bisa dalam konflik, ketegangan, kecurigaan, ketakutan, bahkan perang. Meskipun mereka bergelimang harta. Jadi kata yang tepat adalah damai sejahtera. Sehingga Tuhan ingin menyampaikan kepada Yeremia, tolong sampaikan kepada umatku, katakan begini, usahakan untuk berdoa dan mengusahakan shalom. Shalom kepada kotamu, damai sejahtera. Yakni tidak hanya sejumlah uang atau material kepada kotamu, tetapi juga buatlah kota itu atau negeri itu hidup di dalam damai, tenang Bapak Ibu saudara-saudari.
Sehingga nantinya kedamaian kota itu juga nanti akan berdampak pada keselamatanmu. Kalau kota itu engkau buat menjadi maju secara ekonomi tapi juga damai, maka engkau akan dicintai dan itu akan berpengaruh, berdampak kepada keselamatanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada umatnya, kamu harus melakukan ini sebab kamu masih lama, kamu belum akan balik. Sebab saat itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca pasal 28, ada orang yang juga mengaku nabi, namanya Hananya. Dia juga berbicara atas nama Tuhan dengan berkata, beginilah firman Tuhan. Dia sampaikan di hadapan umat Israel, di hadapan imam-imam dia sampaikan, di hadapan Yeremia dia sampaikan, kalian akan kembali 2 tahun lagi. Nanti kalian akan dibuang, diangkut, dan 2 tahun lagi kalian akan kembali. Jadi kalian bisa melawan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mendengar nubuatan Hananya ini di hadapan imam-imam, di hadapan rohaniwan-rohaniwan, di hadapan penduduk Israel, Yeremia hanya menjawab, merespon apa yang disampaikan Hananya ini begini. Yeremia 28 ayat 6. Amin. Jadi ketika Hananya menyampaikan, 2 tahun kalian akan kembali setelah dari pembuangan. Terus Yeremia ketika mendengar Hananya ngomong di depan imam-imam dan di hadapan umat, amin. Benar ditulis amin gitu. Amin ya, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang giliran Yeremia yang juga berkata atau menyampaikan nubuatannya kepada Hananya di hadapan imam-imam dan di hadapan seluruh umat. Dikatakan demikian, respon Hananya selanjutnya, respon Yeremia terhadap Hananya selanjutnya. Seorang nabi yang bernubuat damai sejahtera, seorang nabi yang bernubuat damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Lalu kemudian setelah menyampaikan itu di hadapan Hananya, kalau nabi yang menyampaikan itu benar-benar terjadi nantinya, berarti ya dia benar nabi diutus Tuhan. Setelah itu kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Yeremia di pasal 28 sebelum pasal yang kita baca. Dan Tuhan menyampaikan, sampaikan ini kepada umatku, kepada Hananya. Bahwa bukan 2 tahun tetapi 70 tahun. Masih lama. Bahkan bukan 70 tahun literal Bapak Ibu. 70 tahun itu adalah angka simbolik, angka sempurna dari Tuhan. Angka 7 adalah angka sempurna dari Tuhan. Artinya masih lama, itu adalah waktuku, itu adalah rahasia saya. Bukan 2 tahun, sampaikan itu kepada umat, kepada Hananya. Tidak benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini di hadapan imam-imam juga, di hadapan seluruh rakyat, bahwa Hananya ini nabi palsu. Dan benar Bapak Ibu, setelah tahun itu, setelah kedua nabi ini menyampaikan orasinya atau nubuatannya di hadapan imam-imam, tahun itu juga boro-boro 2 tahun pulang, yang menyampaikan nubuatan 2 tahun ini akhirnya meninggal, dipanggil Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dan benar setelah diangkut oleh Babel, mereka nggak balik kan selama 2 tahun, mereka masih terus di dalam pengasingan, bahkan berganti kerajaan yang menindas mereka dari Babel ke Persia, belum juga Bapak Ibu mereka mengalami apa yang Yeremia sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada masa perjanjian lama, pada masa itu ya kalau mengetahui ada nabi palsu atau bukan ya tunggu aja perkataannya, kita nggak bisa melihat
dia benar atau enggak, tapi tunggu. Kalau perkataannya itu benar, terjadi, barulah dia berbicara atas nama Tuhan. Kalau dia berbicara, tidak terjadi. Meskipun dia mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Jadi kayak menyampaikan khotbah, tetapi tidak terjadi, maka dialah nabi palsu. Sudah dicatat di dalam Ulangan 18 ayat 22 di sana. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan kata lain ya, nabi palsu. Sudah ada kriteria untuk melihat nabi palsu atau bukan dalam perjanjian lama. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, umat tidak boleh percaya bahwa mereka akan balik selama 2 tahun. Mereka masih lama. Oleh sebab itu karena mereka lama ditinggal di satu kota, maka Tuhan menyuruh mereka menjadi orang yang berdampak bagi kota itu. Harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu. Harus membawa damai bagi kota itu. Kemudian juga harus berdoa bagi orang-orang di sekitar itu. Mereka tidak boleh, dalam tanda petik, kemudian melakukan perlawanan, perang kepada pemerintah yang saat itu sedang menduduki mereka. Jangan kalian berpikir kalian akan melakukan perlawanan. Nanti saya yang bertindak, nanti Tuhan yang bertindak. Ada waktunya, kalian tenang aja, lakukanlah apa yang saya perintahkan ini. Berdoa dan usahakan kesejahteraan. Berdampaklah bagi kota itu. Sehingga, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga umat Tuhan itu perlu bersabar ketika dia di dalam satu kondisi yang tidak ideal. Mungkin Bapak Ibu sebagian dari orang sini, tinggal sini mungkin bukan yang tinggal di sini lama. Atau mungkin dari perantauan kota, atau mungkin berpuluh-puluh tahun dulu baru tinggal di tempat lain dan baru datang di tempat ini. Bukan tempat yang ideal bagi umat Tuhan. Bapak Ibu dan saya tinggal di Indonesia ya. Kita di sini minoritas, termasuk di Kota Padang, sehingga kita juga dapat berkat dari apa yang disampaikan Nabi Yeremia kepada umatnya. Jadi kita juga harus berdoa bagi bangsa kita dan bagi Kota Padang. Usahakanlah kesejahteraan dan damai. Buatlah ekonomi di tempat ini maju dan juga ekonomi kita juga ikut maju. Tetapi juga kita menjaga kedamaian di tempat ini. Jangan kita menjadi orang yang tidak taat kepada aturan-aturan yang dibuat. Kemudian kita berlaku curang kepada sesama kita maupun kepada orang-orang di sekeliling kita, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kita membuat gaduh. Buatlah tempat di mana Bapak Ibu dan saya saat ini menjadi tempat yang mendatangkan keselamatan. Tidak hanya bagi diri kita, Bapak Ibu. Keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga yang terpenting adalah Bapak Ibu, ketika kita membawa kota ini dalam doa, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengusahakan kesejahteraan dan damai di kota ini, maka orang di luar sana akan lihat kita. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah panggil kepada bangsa Israel, kepada umatnya kita sekarang juga. Kita jangan tertarik, tapi buatlah mereka melihat kita tertarik dengan cara orang Kristen hidup, berperilaku, bergaul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kita minoritas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan memang kadang, bahkan seringkali memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Sebab kadang Bapak Ibu dan saya terlena akan panggilan kita, identitas kita. Sehingga kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kadang membawa kita sedikit keluar, bukan sedikit, keluar dari zona nyaman kita. Pergi membuat kita tidak enak dan menderita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ingat bahwa itu semua untuk Tuhan bawa kita kembali, ingat. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa dalam keadaan susah sekali, mungkin itulah saat-saat di mana Bapak Ibu Saudara-saudari
kembali duduk, diam, tenang, dan mengingat kembali Tuhan bagi kita. Sehingga kita dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi kota kita dan negara kita. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu video yang akan melihat bagaimana Tuhan itu, bagaimana penderitaan dan kesakitan itu kadang Tuhan pakai untuk mendidik umatnya. Perih, sakit memang, tetapi itulah cara Tuhan. Bapak Ibu, ada satu video di mana menunjukkan seorang anak perempuan yang menderita penyakit yang namanya penyakit tidak merasakan rasa sakit. Jadi dia tidak dapat merasakan sakit meskipun Bapak Ibu saudara-saudari, dia itu dalam keadaan berdarah. Ini adalah kesaksian orang tuanya ketika bagaimana dia masa kecil. Jadi waktu dia lahir, Bapak Ibu, dia tidak menangis. Biasanya bayi baru lahir itu nangis. Dia pernah melukai matanya, dia nggak rasa sakit. Dia nggak tahu, Bapak Ibu. Itu. Tidak merasakan sama sekali rasa sakit. Bapak Ibu, waktu kecil dia tuh suka bermain, membuat dia berdarah, dia nggak merasakan sakit. Dia nggak tahu. Bapak Ibu, jadi orang tuanya harus mengawasi dia 24 jam ketika dia bermain. Untuk mengingatkan dia kalau apa yang dia lakukan itu berbahaya bagi dirinya. Sebab dia nggak merasakan rasa sakit, Bapak Ibu. Ini suatu penyakit yang langka, genetika, tidak merasakan sakit sama sekali. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih merasakan sakit, puji Tuhan, Bapak Ibu. Membayangkan orang tuanya harus mengawasi anaknya 24 jam. Berdarah, dia nggak tahu. Kalau darahnya keluar terus-menerus, dia akan mati, dia nggak tahu. Kakinya patah, dia nggak rasa sakit. Orang tuanya harus menjaga dia. Dia nggak tahu bahaya. Sehingga rasa sakit itu sebagai tanda bagi kita ada bahaya yang Tuhan ingin ingatkan kita kembali kepadanya. Sehingga hidup kita ini menjadi dampak. Meskipun di tengah penderitaan, Tuhan mau kita dipanggil untuk beribadah kepada Dia. Dan membawa orang lain tertarik beribadah kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami. Mengingatkan kami bahwa Tuhan, meskipun kami dalam keadaan menderita sekalipun, meskipun kami dalam keadaan yang tidak ideal sekalipun, kami tetap dapat menjadi saksi-Mu, berdampak bagi orang lain, berdoa bagi orang lain, dan mengusahakan kesejahteraan dan damai bagi orang lain dan diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.